Elisheba. Miss Dian lagi ngapain, Miss Dian? Ini Miss Dian lagi merapikan alat-alat tulis Miss Dian yang sudah lama Miss Dian pengen beli tapi akhirnya bisa Miss Dian beli supaya Miss Dian bisa pakai mengajar. Miss Dian rapikan supaya nggak hilang. Oh, Ibu juga ingin album gambar seperti itu. Tahun kemarin Ibu juga ketemu seperti itu. Ibu juga ingin itu. Tapi Papa bilang Papa bakal beliin tahun ini. Sekalian juga buat hadiah, juga buat sekalian selesai hand drawing. Wah, bagus sekali, keren dong. Nah, Elisheba kalau sudah dibeliin yang baru sama Papa, nanti ketemu Miss Dian ya. Kita menggambar sama-sama, terus kita ciptakan kreasi-kreasi yang keren. Oke? Oke. Oke deh. Oh iya, Miss Dian jadi ingat. Hari ini di Mesbah Cilik akan ada kisah seseorang di Alkitab yang menceritakan dia juga menunggu sesuatu yang sangat lama yang dia harapkan. Penasaran gak Elisheba itu tentang siapa? Penasaran dong, Miss. Oke, kita nggak usah lama-lama. Ayo kita saksikan sama-sama di Mesbah Cilik. Pernahkah kamu sangat menginginkan sesuatu dan harus menunggu lama untuk itu? Mungkin kamu juga ingin mainan baru atau jam tangan, atau mungkin kamu sakit lama dan ingin sembuh dengan cepat. Pria dalam cerita kita hari ini tahu bagaimana rasanya menginginkan sesuatu dengan sangat dan harus menunggu lama untuk itu. Yesus datang ke Yerusalem untuk menghadiri sebuah pesta. Tak lama kemudian, ia berada di dekat kolam Bethesda. 5 teras indah yang tertutup mengelilingi kolam. Ini adalah tempat yang seharusnya damai. Seharusnya dikelilingi oleh tanaman hijau yang subur dan bunga-bunga berwarna-warni. Tetapi ini adalah tempat sakit dan penderitaan. Di sekitar kolam, orang-orang berjuang. Orang-orang sakit tergeletak di segala sudut atau duduk membungkuk. Begitu banyak orang. Yesus terhenti. Ia melihat sekeliling. Ia melihat yang buta, yang tuli, yang cacat. Ia melihat beberapa dengan masalah perut dan penyakit kulit. Beberapa menderita masalah kesehatan mental. Hatinya tertuju pada orang tua, anak-anak, dan semua yang berusia di antara mereka. Semua ada di sini berharap akan sebuah mujizat. Orang-orang menunggu air di kolam bergerak. Banyak yang percaya itu akan diaduk oleh seorang malaikat. Dan siapapun yang pertama kali masuk ke dalam air setelah itu akan disembuhkan. Yesus tahu itu tidak benar. Itu adalah harapan yang salah. Tetapi orang-orang menunggu dan mengamati. Dan ketika riak-riak muncul, orang-orang yang bersemangat bergegas maju. Putus asa untuk disembuhkan, mereka menginjak yang lebih kecil atau lebih lemah. Yesus melihat kerumunan orang sakit ini, dan ia merasa iba kepada mereka. Ia ingin menyembuhkan mereka semua. Ia tahu beberapa pemimpin Yahudi akan marah jika ia menyembuhkan orang sakit hari ini. Tahukah kamu mengapa? Karena itu adalah hari Sabat. Mereka bahkan akan mencoba membunuhnya. Tetapi waktunya belum tiba. Pekerjaannya di bumi belum selesai. Yesus tahu nama setiap orang dan penyakit mereka. Ia khususnya memperhatikan seorang pria yang telah cacat selama 38 tahun. Yesus tahu pria ini merasa sedih. Ia kesepian dan merasa tidak layak akan kasih karunia Tuhan. Dengan tenang,
Yesus berlutut di sampingnya dan membungkuk untuk melihat wajahnya. Dengan lembut, Yesus bertanya, "Apakah kamu ingin disembuhkan?" Harapan melompat di hati pria itu. Tentu saja ia ingin sembuh. Tidakkah semua orang di sini juga? Ia tidak tahu siapa Yesus. Ia tidak tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Ia percaya satu-satunya harapannya adalah masuk ke dalam air itu. Jadi ia berkata kepada Yesus, "Tuan, tidak ada yang mau membantu saya. Saya tidak bisa masuk ke kolam dengan cepat. Ketika saya mencoba, selalu ada yang masuk duluan." Yesus tidak meminta pria itu untuk percaya kepadanya. Ia bahkan tidak memberitahu pria itu siapa dia. Ia tahu pria itu tidak merasa layak akan kasih Tuhan. Tetapi Yesus ingin mencurahkan kasih karunia-Nya kepada pria ini. Jadi Yesus berkata kepada pria itu, "Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah." Pria itu tidak ragu. Ia taat, ia ingin disembuhkan. Saraf dan otot yang sudah tidak berguna selama bertahun-tahun dihidupkan kembali. Pria itu berdiri dan melompat. Ia menggulung karpet dan selimutnya, lalu ia mencari dia yang baru saja menyembuhkannya. Tapi Yesus sudah menyelinap pergi ke kerumunan. Kemudian Yesus menemui pria itu dalam bait. Pria itu sangat gembira. Dan ia memberitahu semua orang yang ia temui tentang kabar baik tentang Yesus. Hari itu Yesus menyembuhkan tubuh seorang pria. Kasih karunia penyembuhan Yesus juga membawanya kembali kepada Tuhan. Dengan kasih, Yesus berkata kepada kita, "Maukah kamu disembuhkan?" Ia ingin kita sehat dalam tubuh dan jiwa. Ia juga ingin mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Maukah kamu menerima dia hari ini dan membiarkan dia menjadi juru selamatmu juga? Halo sahabat Cilik Hope Channel, berjumpa lagi dengan Miss Carlia dan juga Felin. ya, hari ini kita akan belajar tentang mujizat. Nah, sebelumnya Miss mau tanya dulu nih ke Felin. Felin, tahu tentang mujizat? Mujizat itu adalah keajaiban yang hanya Tuhan bisa lakukan, kan, Miss? Ya, betul sekali. Jadi mujizat itu adalah sesuatu yang Tuhan bisa lakukan yang tidak pernah manusia pikirkan. Nah, hari ini Miss punya aktivitas. Aktivitasnya tentang bagaimana kita melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Yang pertama Miss siapkan gelas, ada air, ada cuka, dan juga baking soda. Nah, yang pertama Miss akan masukkan airnya dulu ke gelas ya. Nah, setelah itu kita masukkan cuka. Nah, apakah kalian melihat perubahan di dalamnya? Warnanya tetap jernih, Miss. Ya, betul sekali, karena belum kita taruh apa-apa, bukan? Jadi masih bening. Nah, lanjut kita taruh baking soda. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi ya. Perhatikan baik-baik. Wow, kira-kira apa yang terjadi, Felin? Airnya berbuih dan mendidih. Itu seperti sihir. Betul, seperti sihir, bukan? Nah, ini juga yang dapat Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Air yang putih sebelumnya itu seperti kehidupan kita yang biasa-biasa saja. Seringkali juga kita merasa di dalam penderitaan. Dan juga kita merasa kita ini bukan apa-apa. Tapi Tuhan dapat melakukan mujizatnya dan membawa kita ke dalam keindahan. Dan Tuhan juga bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Jadi, Finley sudah belajar apa tentang mujizat hari ini? Finley senang? Ya, Miss. Felin senang belajar tentang mujizat hari ini. Nah, semoga sahabat Hope Channel juga senang ya bisa belajar tentang mujizat. Kita akan diberikan mujizat oleh Tuhan asal kita percaya kepada Dia. Di episode selanjutnya. Bye-bye Sobat Cilik. Di kitab Yohanes 7 tanda ajaib yang
Halo teman-teman. Hari ini Lulu mau cerita tentang miracle, keajaiban. Kalian tahu nggak? Keajaiban itu bukan cuma sihir atau hal-hal besar loh. Kadang keajaiban ada di tubuh kita sendiri. Misalnya, tubuh kita bekerja setiap hari supaya kita tetap sehat. Supaya tubuh kita bisa terus ajaib dan kuat, kita harus juga kesehatan. Mau tahu caranya? Pertama, makan sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah itu seperti bahan bakar ajaib yang bikin tubuh kita kuat. Contohnya, wortel bagus buat mata dan pisang bisa buat kita lebih berenergi. Terus, jangan lupa tidur cukup. Kalau kita tidur nyenyak, tubuh kita jadi segar lagi dan siap buat main besoknya. Ajaib banget kan? Oh, dan minum air putih. Air itu penting banget buat tubuh. Setiap kali kita minum, tubuh kita jadi segar dan sehat. Nah, itu keajaiban yang ada di tubuh kita. Kalau kita sehat, kita bisa lebih banyak main dan belajar. Yuk, kita jaga keajaiban tubuh kita dengan pola hidup sehat. Terima kasih Sobat Misbah Cilik. Sampai jumpa lagi. Dah. Hi kids, welcome to Wise Words with me, Pastor Johannes. Today, we're going to talk about miracles. Miracles is spelled M-I-R-A-C-L-E-S. Miracles. A miracle is something wonderful that only God can do. I want to tell you a story about a miracle that God had in the New Testament. See, one day, Jesus was teaching a huge crowd. Jesus was talking and talking and talking, and then everyone realized that they were hungry. Have you ever been hungry before and people are just still talking? And you're like, oh God, I'm so hungry. And a boy had brought 5 loaves and 2 fish. And Jesus saw that everyone was hungry, and Jesus prayed over it. Amazingly, from those 5 loaves and 2 fish, there was enough food to feed over 5,000 people. Whew, how much bread did they eat? And how much fish did God multiply? Miracles show us that God has power and God has love, right? So today, think of something amazing that God has done for you in your life. Whether it is for you or your family, think about it and draw a picture of it, because every little blessing is a miracle from God. And this is important for us to know because the Bible reminds us in Matthew 19 verse 26, with God, all things are possible. Miracles remind us that God can do amazing things. So remember, miracles show us God's love and God's power. Thank you for listening, and remember, Jesus loves you and so do I. God bless you. Halo semuanya pemirsa Mesbah Cilik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Episode kali ini, mari sama-sama kita orang tua belajar bagaimana mengajarkan miracle, keajaiban kepada anak-anak kita. Itu bukan hal yang mudah, tapi kita bisa belajar setiap hari. Nah, yang pertama, bagaimana kita mengajarkan anak-anak tentang arti dari miracle itu sendiri. Ajarkan kepada anak-anak bahwa miracle itu adalah suatu perbuatan besar dari Tuhan. Itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada kita semua. Mujizat adalah di saat Tuhan melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita manusia bisa lakukan. Menunjukkan betapa besar kuasa kasih Tuhan Yesus kepada anak-anak kita.
Kita gunakan cerita dari Alkitab. Misalnya di saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang melalui 2 ikan dan 5 roti. Sungguh suatu keajaiban bukan? Bisa memberi makan kepada banyak orang. Nah, dengan cara itu kita bisa mengajarkan kepada anak bagaimana Tuhan menggunakan cara-cara yang ajaib untuk menunjukkan kasih kepada kita semua. Dan kemudian mari kita selalu menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ajak anak-anak untuk melihat hal-hal yang menakjubkan di sekitar mereka. Misalnya seperti kelahiran seorang bayi atau di saat seseorang yang sakit kemudian sembuh. Jelaskan bahwa miracle itu tidak selalu hal yang sangat besar, tetapi miracle itu bisa bekerja di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam tindakan-tindakan kecil atau sesuatu yang kita lihat setiap hari. Dengan mengajarkan anak mujizat menurut iman Kristen, membantu anak-anak kita untuk memahami bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dan berkuasa di dalam kehidupan kita, serta bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk percaya kepada kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan mereka. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Hal ajaib apa yang kamu pernah rasakan dalam hidupmu? Jadi pas aku sakit, aku doa dan minta tolong kepada Tuhan untuk memberikan kesehatan, dan setelah beberapa hari aku sembuh. Pas aku sakit, aku berdoa kepada Tuhan, terus aku jadi sembuh. Aku pernah rasakan tuh aku belajar untuk ujian aku malam-malam, dan Tuhan bantuin aku hafalin semua yang aku belajar semalam untuk ujian. Pas aku lagi ujian, aku berdoa ke Tuhan, jadi nilainya bagus. Waktu aku lagi mau ujian, aku nggak ngerti, terus aku berdoa sama Tuhan, terus aku dikasih untuk bisa dapat 100 di ujian. Ajaib itu artinya apa? Kayak mukjizat. Sebuah mukjizat. Kayak mukjizat gitu. Mukjizat yang bisa menyembuhkan kita atau ajaibkan kita jadi sehat. Sebutkan satu mukjizat yang ada dalam Alkitab. Tuhan menggantikan air menjadi anggur. Tuhan Yesus pernah nyembuhin anak kecil. Yesus menyembuhkan orang. Yesus menghidupkan orang yang udah mati. Yesus membangkitkan tubuh Lazarus dari gua. Menurut kamu, kenapa mukjizat itu bisa terjadi? Karena Yesus punya kuasa. Karena Yesus yang memiliki bumi ini. Karena Yesus adalah anak Allah. Karena Yesus baik. Karena Tuhan itu anaknya Tuhan.